Bab 492. Maaf tadi kurang sopan. Masih ada orang lagi. Tak bisa dipungkiri, Sander benar-benar penasaran. Terhadap generasi sebelumnya dan generasi sebelumnya lagi, ia memang agak asing, ia bahkan tak tahu sebenarnya ada berapa banyak kerabat yang ia miliki. Jelas, ada cukup banyak. Pada saat ini, Feni tiba-tiba berkata, ilmu pedangmu telah mencapai tingkat ilahi. Sander sedikit tertegun, kemudian tampak sangat gembira, lah menyadari bahwa tingkat ilmu pedangnya telah mencapai tingkat ilahi. Tak hanya itu, kekuatannya juga telah mencapai tingkat Kaisar Agung Nasib. Ini benar-benar mengejutkan. Sander tiba-tiba berbalik, dan dengan satu pikiran, pedang suci Suanyuan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Sret! Langit dan bumi terbelah dua. Mata Sander memancarkan cahaya kegembiraan. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatannya sekarang telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan darah, sekarang ia bisa dengan mudah membunuh beberapa penjelajah waktu yang lebih lemah. Adapun Kaisar Agung Nasib, di hadapannya, mereka bukan apa-apa. Seolah teringat sesuatu, Sander menoleh, "Bibi, setelah ilmu pedang mencapai tingkat ilahi, apa tingkat selanjutnya?" Feni berkata, "Jangan terlalu ambisius. Ilmu pedangmu baru saja melakukan terobosan. Yang paling penting sekarang adalah menstabilkannya." "Baiklah." Kemudian, ia berkata dengan sedikit bingung, kenapa mereka tak langsung menyerang masuk. Mereka juga menunggu bala bantuan. Ekspresi Sander menjadi muram. "Ayo pergi," ujar Feni. Lah naik ke pedangnya, berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Sander segera mengikutinya. Setengah jam kemudian, keduanya tiba di puncak gunung, dan ribuan kaki di depan mereka, melayang ribuan bangunan kuno, sangat megah. Sander bertanya dengan penasaran, "Apa ini? Mari kita lihat." Kemudian ia menghentakkan kakinya dan muncul di kejauhan. Sander segera mengikutinya. Mereka tiba di depan salah satu bangunan terbesar. Bangunan-bangunan di sini sangat kuno, tak diketahui umurnya, dan di sekitar tak ada aura apapun, terlihat sangat menyeramkan. Sander menatap ke arah papan nama besar di atas bangunan, Sekte Tianqi. Lah tampak penasaran. Pada saat ini, Feni berjalan masuk ke dalam bangunan. Sander pun segera mengikutinya. Bau apek segera tercium. Feni mengibaskan lengan bajunya, dan sebuah energi pedang membersihkan semua bau. Seluruh aula kosong, tak jauh di depan mereka, ada seorang pria tua berpakaian putih yang duduk bersila, dengan tangan dilipat di depan, dan menundukkan kepala, tanpa ada tanda kehidupan. Feni meliriknya sejenak, disegel. Sander melihat ke arah Feni, sementara Feni dengan tenang berkata, "Ayo pergi." Lah berbalik dan pergi. Sander meragu sejenak, lalu memberi hormat pada pria tua berpakaian putih itu, dan pergi. Datang ke tempat seperti ini, bersikap sopan mungkin bisa mendapatkan kejutan. Tepat saat keduanya hendak meninggalkan aula besar, pria tua itu perlahan membuka matanya. Sander segera berhenti dan menoleh, ia menyadari pihak lawan sedang memandangnya. "Masih hidup?" Sander menyapanya, "Senior." Feni melirik pihak lawan sejenak, namun tak berkata apa-apa. Pandangan pria tua itu berhenti sejenak pada Feni, kemudian beralih kepada Sander, "Kau adalah pendukung dari sang penegak tatanan kebaikan." "Senior mengenalku." Pihak lawan mengangguk, "Beberapa waktu yang lalu, ada orang yang datang mencariku, berharap aku membunuhmu." Raut wajah Sander langsung muram. "Namun aku menolaknya." "Kenapa?" tanya Sander. Pihak lawan tersenyum, ia tak menjawab. Sander bingung. "Aku punya sebuah pertanyaan untukmu, bolehkah?" ujar pria tua. "Boleh." Pria tua menatap langsung ke mata Sander, "Para penjelajah waktu ingin membunuhmu, hanya untuk keabadian. Apa salah mereka?" Sander balik bertanya, "Apa salah makhluk hidup?" Pria tua tersenyum, menarik. "Izinkan aku bertanya lagi, kalau gadis di sampingmu ini hampir tiada, apakah kau tetap akan menegakkan tatanan untuk menekannya?" Sander mengernyit. Feni melirik pria tua itu. Dilema. Sander diam. Pria tua bertanya lagi, "Saat ini para penjelajah waktu itu tak ada hubungannya denganmu, jadi kau tak punya belas kasihan atau simpati kepada mereka.
Namun kalau suatu hari nanti, umur orang-orang terdekatmu juga sudah tak panjang, apakah saat itu kau masih akan sekeras ini? Sander merenung sejenak. Senior, dalam keluargaku, akulah yang paling lemah. Jangan menghindari pertanyaanku. Sander menatap pria tua itu tanpa berkata apa-apa. Misalnya, gadis di sampingmu ini, waktu hidupnya akan segera habis, dan akan menjadi debu. Kau bisa menghancurkan tatanan dan memberinya keabadian, namun harus berkorban. Sander langsung menjawab, aku akan melakukannya. Aku akan menghancurkan tatanan dan memberinya keabadian. Fanny menatap Sander, namun tak berkata apa-apa. Pria tua itu tertawa dengan nada sedikit mengejek. Sander tersenyum, aku mengerti maksud senior, kau ingin mengejekku bermuka dua, namun itu tak masalah. Aku ingin membangun tatanan baru, melindungi alam semesta dan semua makhluk, namun aku tak akan pernah mengorbankan keluargaku untuk itu. Namun mengorbankan orang lain, bukan, ujar pria tua dengan nada mengejek. Sander berkata dengan tenang, Pak Tua, duduk di sini tak cocok untukmu. Di galaksi Bima Sakti ada sebuah gunung, di sana ada patung Buddha besar. Kau seharusnya menggantikannya untuk duduk di sana. VTTT. Fanny tiba-tiba tertawa, namun ekspresinya segera kembali dingin. Pria tua menatap Sander tanpa berkata-kata. Sander kembali berkata, aku ingin membangun sebuah tatanan untuk melindungi alam semesta dan semua makhluk, itulah pikiranku, dan itulah yang sedang kulakukan. Namun, tanpa dukungan dari bibi-bibi dan kerabatku, pikiran ini bahkan tak akan terpikirkan olehku. Seperti saat ini, kalau bukan karena perlindungan bibiku, bagaimana aku bisa membangun tatanan? Aku tak akan bisa membangun apapun. Bahkan jika pada akhirnya aku bisa berhasil, itu pasti karena bantuan mereka. Dan setelah sukses, kau ingin aku memperlakukan mereka sama rata, membiarkan mereka mematuhi tatanan hingga akhirnya usia mereka habis dan menjadi tulang belulang. Maaf, aku tak bisa melakukannya. Kalau suatu hari nanti aku harus memilih, aku akan memberi mereka jalan keluar khusus, dan kalau hanya ada dua pilihan, aku akan meruntuhkan tatanan yang kubangun sendiri. Fanny menatap Sander. Pria tua itu terdiam beberapa saat, lalu berkata pelan, kau benar-benar membuatku terkejut. Sander berkata dengan tenang, aku bukan orang suci, dan tak pernah menganggap diriku adalah orang suci. Bagiku, bisa melakukan sesuatu untuk semua makhluk adalah hal yang baik, namun kalau harus mengorbankan orang-orang di sekitarku, maaf, aku tak bisa melakukannya. Tanpa bantuan bibi-bibiku, aku bukanlah siapa-siapa. Seperti saat ini, kalau bukan karena ada bibiku di sini, apakah senior akan memandangku? Fanny menatap Sander, ada kelembutan di matanya. Lah belum pernah berinteraksi dengan Sander sebelumnya. Alasan ia membantu Sander tentu karena kakaknya. Namun saat ini, tampaknya anak ini sangat sesuai dengan seleranya. Dia sangat membenci orang-orang yang munafik dan penuh dengan moralitas palsu. Ekspresi pria tua itu tampak rumit, lah awalnya ingin melihat apakah bisa menghancurkan keyakinan anak muda ini atau tidak. Bagaimanapun, seseorang yang memiliki standar ganda sangat mudah mengalami kontradiksi dan kehilangan keyakinannya. Namun tak disangka pemuda ini selalu mengutamakan keluarganya. Pria tua itu mendesah lagi. Seringkali, orang baik tak menakutkan, karena orang baik sering terjebak oleh standar moral mereka sendiri dan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Yang menakutkan adalah orang yang setengah baik setengah jahat. Seperti Sander. Lah bisa melakukan hal-hal baik, namun tak akan pernah mengorbankan keluarganya demi melakukan hal-hal baik, sebaliknya, ia bisa melakukan hal-hal buruk demi keluarganya. Orang seperti ini, bagaimana bisa menghancurkan keyakinannya? Sander melirik pria tua itu, lalu menatap Fanny, Bibi, ayo kita pergi. Fanny mengangguk. Setelah itu, keduanya hendak pergi, namun ketika mereka mencapai pintu, Sander tiba-tiba berhenti, berapa sisa waktu hidupmu? Kurang dari 100 tahun, ujar pria tua. Tak heran ia begitu tenang, kalau hanya tinggal 10 tahun, mungkin ia juga akan datang untuk membunuh Sander. Sander berpikir sejenak, lalu berkata, kau juga tak rela mati begitu saja, bukan? Apakah kau tertarik untuk menjalin jodoh baik denganku? Pria tua itu mengernyit, apa maksudmu? Aku telah berjanji dengan pemilik Penatau untuk membangun sebuah tatanan, waktu yang diberikan juga 100 tahun. Tentu saja,
Aku juga hanya punya waktu 100 tahun. Bagaimana jika kau membantuku? Kelak kalau aku berhasil membangun tatanan, aku bisa memberimu jalan keluar khusus. Ekspresi pria tua berubah. Kau yakin? Sander mengangguk. Tentu saja, aku tak yakin bisa memberi jalan keluar khusus, namun setelah mengendalikan Tao, aku bisa bernegosiasi dengannya. Aku yakin, ketika pedang berada di lehernya, tak ada yang tak bisa dinegosiasikan. Bagaimana menurutmu? Pria tua segera berdiri, sedikit memberi hormat, dan berkata, Tuan Muda Sander, maaf tadi kurang sopan. Sander tak bisa berkata-kata. Bersambung. Bab 493. Siapa di antara kami yang lebih cantik? Takluk. Sander tahu tak mungkin bisa membangun tatanan baru sendirian. Lah membutuhkan bantuan pemilik pena Tao, dukungan dari bibi-bibinya, dan juga bantuan dari orang-orang kuat lainnya. Namun apa alasan orang-orang kuat lainnya membantunya? Membantu karena cinta? Mustahil. Keuntungan. Sander harus memberikan keuntungan yang cukup bagi mereka. Seperti raja pendiri dalam dunia sekuler, pada awal pendirian, kalau tak berjanji memberi gelar bangsawan, siapa yang mau membantumu merebut kekuasaan? Pemikiran Sander sederhana, kalian membutuhkan umur panjang, kan? Bantu aku mendirikan tatanan baru, aku akan membantu kalian meminta umur panjang dari Tao. Tak diberi. Mustahil. Pria tua itu merasa sangat gembira, dibandingkan dengan sekte masa lalu, ia lebih memilih berdiri di sisi pemuda ini. Karena ia pernah melihat kakek pemuda ini. Itu adalah kejadian yang belum lama terjadi. Dua kultivator pedang datang ke sini, mereka memintanya mengerahkan seluruh tenaga untuk bertindak. Dia bertindak. Lalu, tak ada lagi. Saat dua kultivator pedang pergi, salah satu dari mereka yang mengenakan baju hijau menunjukkan sebuah potret, katanya itu adalah cucunya. Orang dalam potret itu adalah Sander. Inilah alasan utama mengapa orang dari sekte masa lalu datang mencarinya untuk melawan Sander, namun ia menolak. Namun, ia juga tak berniat memilih Sander. Membantu mendirikan tatanan, tak masalah, namun harus memberikan keuntungan. Selama kau memberi keuntungan, bekerja sama bukan masalah. Sander tiba-tiba berkata, Senior, aku harus memberitahumu lebih dulu, saat ini di luar dunia Tianqi, ada banyak penjelajah waktu, nanti mungkin akan ada pertarungan besar. Sejujurnya, aku tak terlalu yakin bisa menang, jadi sekarang kau bisa memikirkannya baik-baik. Pria tua itu tersenyum, nanti jika terjadi pertarungan, aku akan membantu semampuku. Ingin keuntungan, tentu harus memberikan kontribusi. Sander meliriknya, baiklah. La dan Feni pun meninggalkan aula besar. Di luar aula, Sander menatap langit biru, semuanya tampak damai dan tenang. Namun di balik kedamaian dan ketenangan ini, ada badai yang siap menerjang. Penjelajah waktu. La tak pernah meremehkan orang-orang ini, bagaimanapun, mereka adalah beberapa kultivator top dari berbagai era. Sebelumnya, Sander bisa mengusir mereka karena orang-orang ini tak memiliki pemimpin, masing-masing memiliki niat tersembunyi, tak mau berusaha. Kalau mereka benar-benar bersatu dan tak takut mati, Sander tak akan bisa menang, bahkan jika ia menghabiskan semua energi garis keturunan iblis gila miliknya. Dan sekarang, dengan munculnya pria misterius berjubah hitam, ia tahu, para penjelajah waktu yang sebelumnya tersebar mungkin akan bersatu. Pertarungan besar akan datang. Sander menoleh, Feni masih mengenakan gaun panjang hitam, sederhana dan polos, tatapannya dingin, wajahnya sangat cantik, tangan yang lembut memegang pedang panjang, memancarkan aura dingin yang membuat orang takut mendekat. Berbeda dengan Bibi bergaun polos yang memberi kesan kau seperti semut, sedangkan Bibi di depannya ini memberinya kesan dingin, dan juga pemarah. Saat ini, Feni tiba-tiba menoleh, apa yang kau lihat? La tak marah, tatapannya juga sangat tenang, namun membuat Sander merasa sedikit takut. Bibi sangat cantik. Feni menatap Sander, kalau dibandingkan dengan Bibi bergaun polos, siapa yang lebih cantik? Jangan bilang sama-sama cantik. Senyuman di wajah Sander membeku seketika. Astaga. Bagaimana ia bisa menjawab pertanyaan ini? Feni menekan ibu jari pada pegangan pedangnya, kalau kau tak menjawab, aku akan memukulmu. Sander tak bisa berkata-kata. Karakter bibinya ini sungguh ekstrim.
Sander tahu, ia tak sedang bercanda, dan benar-benar akan memukul. Sialan, sungguh cari mati. Melihat Sander tak menjawab, Feni menekan ibu jarinya sekali lagi, pedangnya keluar setengah inci dari sarungnya, kekuatan pedangnya muncul, wajah Sander berubah sedikit pucat, dan segera berkata, aku tak bisa memilih di antara kalian berdua benar-benar cantik. Aku sungguh tak bisa memilih, bisakah kau bertanya pada ayahku suatu hari nanti, ia pintar dan berpengetahuan luas, mungkin ia bisa memilih. Pagoda kecil. Feni menatap Sander, tak mengatakan apa-apa, matanya tetap tenang. Sander merasa sedikit canggung. Beberapa saat kemudian, Feni menarik kembali pandangannya, ayahmu pasti akan memilihnya. Sander bingung, kenapa? Tatapan Feni menjadi sedikit dingin, karena di hati ayahmu, ia adalah yang paling penting. Sander melirik Feni, memutuskan untuk tak mengatakan apa-apa lagi. Ini tak boleh dibicarakan lagi. Kalau terus dibahas, kemungkinan ia akan mendapat masalah. Tiba-tiba, Feni menoleh, sementara Sander mengerjapkan matanya, ia merasa sedikit takut pada bibi yang temperamental ini. Kau pergilah dulu. Sander mengernyit, seolah menyadari sesuatu, ia melihat ke langit, mereka sudah mau menyerang. Feni berkata, nanti aku akan membuka aliran waktu, kau pergilah dulu. Sander menggeleng. Cepat. Nada bicara Feni tak boleh ditentang. Sander menatap matanya, tidak. Ekspresi Feni menjadi dingin, dan berkata dengan marah. Apa gunanya kau di sini? Hanya akan membuatku terbebani. Cepat pergi. Sander masih menggeleng. Raut wajah Feni menjadi lebih dingin, kalau kau masih tak mau pergi, aku tak akan peduli lagi padamu. Sander tiba-tiba merasa marah, secara refleks ingin mengatakan, ya sudah, namun setelah berpikir sejenak, ia menyadari meski wanita di depannya adalah bibinya, ia juga tak berhutang apapun pada dirinya. Sebelumnya pihak lawan menyelamatkannya, memiliki jasa besar terhadapnya, tak boleh menganggap itu adalah hal sudah seharusnya ia lakukan. Mengingat ini, kekesalan dalam hati Sander tiba-tiba hilang sebagian besar, ia berjalan ke depan Feni, Bibi, kalau aku benar-benar tak mampu, tentu saja tak akan tinggal di sini untuk membebanimu, namun aku yakin sekarang diriku dapat membantumu. Feni menatapnya, raut wajahnya tetap dingin. Sander menarik lengan baju Feni dengan lembut, hari ini, mari kita bertarung melawan mereka. Kalau menang, itu bagus, sebaliknya, kalau kehilangan nyawa, aku juga tak akan menyesal. Jadi, kau jangan marah lagi, oke? Feni memalingkan wajahnya, masih tak mengatakan apa-apa, namun kekeras-kepalaan di matanya sudah berkurang banyak. Boom! Langit tiba-tiba terbelah, aura yang kuat muncul, dan seluruh alam semesta gempar. Mereka datang. Sander mendongak, di langit berdiri 600 master, yang memimpin adalah Tianzu dan Dizu. Pergilah sekarang, masih ada waktu, ujar Feni. Sander tersenyum tipis, aku bersedia bertarung bersamamu hingga titik darah penghabisan. Feni menoleh, kemudian tiba-tiba tertawa, baiklah, ayo kita bertarung hingga titik darah penghabisan. Tubuhnya bergerak, langsung berubah menjadi sinar pedang dan meluncur ke langit. Menghajar dua lawan sekaligus. Mata Tianzu menyipit, kami berdua akan menahannya, kalian pergi bunuh Sander, bahkan jika kalian tewas dalam pertempuran, ketua dapat membangkitkan kalian kembali. Para penjelajah waktu tampak sangat senang mendengar ini, mereka tak meragukan perkataan Tianzu. Pemimpin wanita itu memang memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Para penjelajah waktu tak lagi ragu, langsung bergegas menyerang. Seluruh dunia Tianqi langsung menjadi ilusi. Sander hendak bertindak, namun sebuah suara bergema, formasi Tianqi. Boom! Ribuan tiang cahaya melesat dari ribuan bangunan di kejauhan, dan suara pria tua tadi terdengar, Tuan Muda Sander, aku akan membantumu. Sander sangat senang, terima kasih banyak. Usai bicara, ia berubah menjadi sinar pedang dan meluncur menuju para penjelajah waktu itu. Kekuatan dua garis keturunan seketika mendidih. Jurus menebas langit menghunus pedang. 4 kali berturut-turut. Boom! Bersamaan dengan serangan pedang yang dilancarkan oleh Sander, ruang di depannya tiba-tiba runtuh, dan belasan orang di depannya langsung terpental,
Tubuh mereka hancur, roh mereka lenyap, sementara yang lainnya juga dibuat terpental mundur oleh gelombang kekuatan yang kuat. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat mulai menenggelamkan Sander. Mata Sander memerah, ekspresinya perlahan menjadi ganas. Menghadapi serbuan banyak orang, ia tak merasa takut, langsung berubah menjadi sinar pedang dan menyerang. Menghadapi musuh secara langsung. Serangan pedangnya sangat kuat. Boom! Seiring dengan sinar pedang Sander yang meluas, banyak master terpaksa mundur. Namun beberapa ratus meter di belakang Sander, tiba-tiba muncul cahaya dingin. Sander berbalik dan menyerang dengan pedangnya. Bas! Sinar pedang hancur, dan Sander langsung terpental ribuan meter. Namun di tempat ia berdiri sebelumnya, ada seorang pria paruh baya berpakaian putih. Itu adalah Damian Dee, berada dalam urutan terakhir dalam keluarganya. La menekan tangan kirinya di atas gagang pedang, memandang tajam ke arah Sander yang jauh. Di kejauhan, darah mulai mengalir perlahan dari sudut mulut Sander. Di sebelah kanannya, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan seorang pria paruh baya mengenakan jubah melangkah keluar dengan lambat. Pihak lawan bernama Tedo Dee, berada di urutan ke-6 dalam keluarga Dee. Dua master hebat keluarga Dee. Damian berkata, "Kakak, biarkan aku menghadapinya sendirian." Tedo berkata dengan dingin, "Kalau kita bisa menyerangnya bersama-sama, kenapa harus bertarung sendirian? Ayo serang bersama." Kemudian ia langsung meluncur maju. Para master lainnya juga segera menyusul. Bersambung.